Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya, Devina Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ya. Nah, untuk pembelajaran kooperatif sendiri itu merupakan strategi belajar dengan 19 siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya itu berbeda-beda. Nah, model pembelajaran kooperatif ini atau Jigsaw, tipe Jigsaw ini kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Nah, Jigsaw ini disebut juga dengan humanistik. Model pembelajaran Jigsaw ini dilandasi oleh teori belajar humanistik. Mengapa? Karena teori belajar humanistik ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap manusia itu memiliki potensi individual, unik, dan dorongan internal untuk berkembang. Nah, jadi teknik pengajaran Jigsaw ini sebagai metode kooperatif itu bisa digunakan dalam pengakaran. Nah, teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara sehingga dapat digunakan dalam beberapa pelajaran. Nah, seperti pada pelajaran kimia ataupun matematika, bahasa, biologi maupun IPS. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu teknik ini cocok untuk semua kelas atau semua tingkatan. Nah, seperti itu. Nah, di mana dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini juga terdapat kelompok asal. Kelompok asal ini merupakan kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli. Dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan juga latar belakangnya. Selain adanya kelompok asal, untuk tipe Jigsaw ini juga memiliki kelompok ahli, di mana kelompok ahli ini merupakan kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok awal yang ditugaskan untuk mendalami topik atau materi tertentu dan kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal tersebut. Seperti itu ya. Nah, di sini menurut Stefan, Ises dan Snap 1978 yang dikutip dari Rusman 2008 itu mengemukakan langkah-langkah kooperatif model Jigsaw. Itu yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai dengan 5 orang siswa. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub-bagian yang sama bertemu dengan kelompok baru atau disebut kelompok ahli yang sudah saya jelaskan tadi untuk mendiskusikan subbab yang mereka sudah dapatkan. Itu ya. Yang selanjutnya, setelah selesai mendiskusikan sebagai tim atau kelompok ahli, maka tiap anggota kembali ke dalam kelompok asalnya dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Setelah itu guru memberikan evaluasi, dan yang terakhir itu ada penutup. Nah, saya akan mencontohkan tipe Jigsaw ini di akhir penjelasan ya, dan di situ saya akan mencontohkannya. Nah, di mana setiap model pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, di sini pada kelebihan model pembelajaran tipe Jigsaw ini, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya, menerapkan bimbingan sesama teman, penerimaan terhadap perbedaan individu itu lebih besar, sikap apatis itu berkurang, pemahaman materi lebih mendalam, meningkatkan motivasi belajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa saling ketergantungan positif. Nah, untuk kekurangan dari model pembelajaran tipe Jigsaw ini, keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa itu menjadi bingung.
Jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Siswa lemah dikemungkinan menggantungkan pada siswa yang pandai atau yang pintar ya. Jika jumlah anggota kelompok kurang, maka menimbulkan masalah. Misal jika anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Nah, di situ ada gambaran mengenai model pembelajaran tipe Jigsaw. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya ya. Nah, di situ yang pertama guru sudah membuat kelompok asal, di mana setiap kelompok asal semisal ada 5 orang. Nah, jadi di situ ada 8 kelompok. Nah, setiap kelompok itu terdapat 5 orang ya. Untuk kelompok asal yang pertama, di situ terdapat semuanya untuk kelompok asal itu terdapat 5 orang. Nah, di mana setiap kelompok asal itu memiliki akan dibagi lagi gitu ya, dibagi lagi. Untuk kelompok yang pertama masuk kepada untuk yang kelompok yang pertama itu masuk kepada kelompok ahli 1. Kelompok yang asal kedua juga masuk ke kelompok ahli 1, begitu juga seterusnya. Nah, untuk kelompok 3 juga seperti itu, sampai anggota-anggota kelompok itu menemukan kelompok ahli masing-masing. Nah, seperti contoh pada kelompok ahli 1 itu belajar materi 1. Untuk kelompok 2 belajar materi yang kedua. Jadi kan misal seperti laju reaksi. Nah, di mana untuk faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi kan ada 4. Nah, di situ ada luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan juga katalis. Nah, di mana kelompok ahli 1 ini akan mempelajari tentang luas permukaan. Untuk kelompok ahli kedua mempelajari tentang konsentrasi. Yang ketiga yaitu suhu, yang keempat yaitu katalis. Nah, di mana masing-masing kelompok ahli ini bergabung menjadi satu, dia akan saling menguatkan antara materi-materi yang dia dapat. Nah, setelah itu maksud saya itu mendiskusikan sesama kelompok ahli. Setelah selesai mendiskusikan, maka akan kembali ke kelompok asal. Nah, di mana pada di kelompok asal tersebut untuk setiap ahli tersebut itu menjelaskan atau menerangkan kepada kelompoknya seperti itu, agar semuanya memahami apa yang sudah mereka kuasai pada diskusi kelompok ahli tersebut. Nah, seperti itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan terima kasih.